Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Summa ila rasidina wa habibina syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Khulafa rasidin sidina Abi Bakar Siddiq. Khususan Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Abdul Rasid bin Abdullah Syafi'i, Profesor Dr. Tutila, Kiai Fuadi Ahmad bin Abdul Muti. Min jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allah yatagasana yatagassyahum birrahmah wal maghfirah. Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim ulum fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal barakah, nas'alukal ijabah, nas'alukal karamah, nas'alukal ma'unah, nas'alukal istiqamah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlil ibadah wal istiqomah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairil khalqihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglik al-khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Barkah Asy-Syafi'iyah yang insyaallah istiqomah kita, jamaah kita, rutinitas kita pada malam hari ini dan seterusnya, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahim, yaitu dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan rutinitas kita, yaitu dalam rangka kajian subuh Ahad secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki bapak-bapak serta ibu-ibu semua serta keistiqomahan untuk kita bisa sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita yang insya Allah istiqomah memegang teguh ajaran tuntunan syariatnya, yang insya Allah kita istiqomah bersolawat kepadanya, yang insya Allah kita istiqomah menjalankan segala aktivitas kita dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan
kumpul kita pada pagi hari ini, kita memohon semua kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak nanti di yaumil qiyamah kita juga bisa berkumpul pula dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta semuanya kita tergolong umat yang mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahim untuk kita sama-sama fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertama yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini tidak berat-berat dan mungkin tidak menyangkut tentang persoalan hukum. Karena memang di Al-Barkah ini kalau kita masalah hukum udah banyak pakarnya yang secara kompeten itu sangat mumpuni. Ada ketua DKM, ada para asatis dan lainnya. Yang penting kita di sini adalah bagaimana kita bertafakur untuk istiqomah dan memahami agama sebagaimana mestinya. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah dengan tema bagaimana kita memahami karakter kehidupan dunia. Banyak manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, yang menjalani kehidupan di dunia ini dengan kondisi yang tidak bahagia. Banyak manusia yang menjalani kehidupan dunia stres dia dibuatnya, frustasi dia dibuatnya, bahkan seringkali gelisah, yang menjadi sebuah hal yang pasti datang dalam kehidupan kita. Mungkin kalau dipelajari dari sekian banyak faktor yang menyebabkan manusia ini gelisah menjalani kehidupan, karena mungkin barangkali jawabannya mereka belum paham tentang sifat dan karakter bahkan makna dari kehidupan dunia ini. Imam Ghazali rahimahullah, beliau pernah menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal, sifat, makna, dan karakter dari kehidupan dunia ini yang memang harus dipahamin oleh kita setiap hamba Allah dan umat manusia yang hidup di alam dunia ini. Jika kalau karakter ini paham, kalau karakter ini hafal, maka insya Allah ke depan kita akan mudah menjalani kehidupan dunia. Kita akan tenang menjalani kehidupan dunia, kata Imam Ghazali. Ustadz, apa di antara karakter itu? Pertama, yang harus kita pahami adalah dunia ini karakter waktunya sari'ul waqt. Dunia ini waktunya singkat dan cepat. Allahu Akbar. Rasanya mungkin baru kemarin kita kajian hari Minggu. Baru kemarin kita hari Minggu. Bapak-bapak yang hadir di sini baru merasakan istilahnya libur dari bekerja. Tak terasa sekarang kita sudah berada di hari Minggu kembali. Dan besok udah Senin lagi. Cepet banget waktu. Rasanya baru kemarin kita nikah dengan istri saya, nikah dengan istri kita. Enggak terasa, Allahu Akbar, kalau kita lihat buku nikah kita, akad nikah kita, mungkin sudah puluhan tahun kita nikah sama istri kita. Rasanya baru kemarin kita bekerja di sebuah perusahaan. Tak terasa, Allahu Akbar, ternyata sudah mau pensiun kita. Cepat banget waktunya. Dunia ini cepat memang dan singkat. Lalu timbul menjadi pertanyaan kepada kita, apa yang menjadi finish utamanya? Tidak lain tidak bukan adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kita ini mohon maaf Pak, Bu, kita ini sedang berlomba dengan kabar dan jadwal kematian kita masing-masing. Apapun profesinya, bagaimanapun jabatannya, seberapa banyak pun hartanya, setinggi apapun pangkatnya, tetap finishnya sama, wafat. Cuma yang namanya wafat, waktunya misteri, tempatnya misteri, dan sebabnya pun misteri. Jadi semua di antara kita ini sedang berlomba dengan waktu yang Allah pacu dalam kehidupan kita. Kalau kita paham
Waktu di dunia ini cepat, dan kalau manusia paham kalau waktu di dunia ini memang cepat, maka mohon maaf, dia kagak bakal menyia-nyiakan sedetik pun waktu yang Allah berikan, kecuali hanya untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hidup di dunia ini harus punya target, Pak. Yang usaha, yang bisnis, yang dagang harus punya target. Apa targetnya? Bukan dunia, tapi akhirat. Kalau target kita dunia, Pak, mohon maaf, apa bedanya kita dengan orang yang tidak beriman? Yang bekerja, mohon maaf, kalau yang kita nanti-nanti, misalkan honor kita setiap tanggal 25, kalau yang kita tunggu-tunggu, honor kita setiap tanggal 1, gaji kita setiap tanggal 31, mohon maaf, apa bedanya kita dengan orang yang tidak beriman? Bukankah mereka juga sama nantikan gaji itu? Bukankah mereka juga sama merindukan gaji itu? Tetapi yang membedakan di antara kita dengan orang yang tidak beriman adalah setiap helaan nafas kita, setiap langkah kita, bahkan setiap waktu yang kita gunakan semata-mata hanya untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya seorang muslim. Jadi yang pertama adalah kehidupan di dunia ini waktunya sangat singkat, cepat. Yang kedua, karakter dari kehidupan dunia ini yang harus dipahami adalah wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Dunia ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Surat Al-An'am ayat 32. Hati-hati, siapapun di antara kita yang mungkin barangkali hari ini tergila-gila dan fokus dengan dunia, siap-siap kita akan dipermainkan oleh dunia. Hati-hati, siapapun di antara kita yang mungkin otak kita, pikiran hanya sebatas dunia, siap-siap kita akan dipercandakan oleh dunia. Kenapa? Karena sifat dunia itu memang permainan. Ya, sifat dunia itu memang senda gurau. Capek kita selalu dibuatnya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, barang siapa, kata Nabi, yang ketika tidurnya di malam hari yang dia pikirkan masih tentang persoalan dunia, yang dia pikirkan masih tentang seluk-beluk dunia, kemudian dia bangun di pagi hari, yang dia pikirkan kembali tentang persoalan dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi, dan dunia, maka dia akan lelah dibuatnya, kata Nabi. Dia akan capek dibuatnya. Nah, ini menjadi pertanyaan kepada kita. Ustadz, apakah kita kagak boleh cari dunia? Apakah kita tidak boleh cari kekayaan dan kenikmatan dunia? Boleh. Kata siapa tidak boleh? Silakan kita cari dunia sebanyak-banyaknya. Silakan kita cari kekayaan dan kenikmatan dunia sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, orientasinya jangan dunia. Kalau kita, Bapak Ibu, tidak boleh mencari kekayaan dan kenikmatan dunia, mohon maaf, banyak para sahabat Nabi yang kaya. Abdurrahman bin Auf itu seorang pengusaha, saudagar kaya. Sayyidina Utsman bin Affan itu seorang pengusaha, saudagar kaya raya, yang bahkan sampai sekarang rekening wakafnya pun masih ada tersimpan atas nama Utsman bin Affan, diinvestasikan di Arab Saudi sana dengan hotel bintang 5 dan kebun kurma puluhan hektar. Tapi bukan orientasi dunianya, bukan, tapi dengan dunia bisa menjadikan jalan untuk mendapatkan akhiratnya. Maka saya teringat perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bagus sekali Bu Pak kalimatnya. Kata Ibnul Qayyim, dunia ini seperti bayangan. Semakin Anda sibuk mengejar bayangan itu, kata Ibnul Qayyim, maka semakin dia lari dari kejaran kita. Ini kita, bayangan kita kan ada di samping. Kita pindah, bayangan kita akan pindah. Kalau kita kejar bayangan kita, sampai budak juga kagak bakal dapat itu bayangan kita. Kenapa? Bayangan kita akan terus berpindah. Tidak akan pernah dapat kita mengejar bayangan kita. Begitu juga tentang persoalan dunia. Ibarat kata kalau kita mengejar bayangan kita, sama aja kita nanam padi, nanam padi, rumput ngikut, atau nanam rumput, mustahil padi ikut. Begitulah tentang kehidupan. Kalau kita mengejar dunia, minim kemungkinan akhirat akan ikut. Tapi kalau kita murni semata-mata apa yang kita lakukan di alam dunia ini, pekerjaan kita, aktivitas kita di alam dunia ini kita niatkan semata-mata untuk akhirat, insya Allah dunia pasti akan ikut. Itu janji Allah.
Itu perkataan Ibnul Qayyim. Maka jangan jadikan dunia sebagai orientasinya, tapi akhirat yang harus kita jadikan sebagai ujungnya. Makanya ke depan Bapak Ibu, setelah dari sekian banyak subuh yang pernah kita lewati, ilmu-ilmu yang pernah kita dapatkan dari guru kita, selain kita bawa pulang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta ilmu, minimal ada yang kita rubah dari mindset berpikir kita. Khususnya nih yang bekerja, yang usaha, yang bisnis, yang dagang. Kita minimal harus ada yang berubah dari mindset berpikir kita. Apa? Minimal dalam doa. Ke depan jangan minta sama Allah dalam doa, minta untuk dinaikkan gajinya, jangan. Minta untuk dinaikkan omsetnya, minta untuk dinaikkan penghasilannya, jangan. Tapi minta sama Allah, ya Allah, saya pengen zakat lebih banyak tahun ini. Saya pengen sodakoh lebih banyak tahun ini. Karena kalau zakatnya naik, berarti cara rumusnya gajinya pun berarti naik. Penghasilannya berarti naik, omsetnya pun akan naik. Jangan minta sama Allah, ya Allah saya pengen ganti mobil, jangan. Tapi saya pengen mobil yang kemudian mobilnya juga bisa dipakai untuk ibadah kepadamu ya Rabb. Bisa menambah kualitas ibadah kepadamu ya Rabb. Saya ingin ditambahkan harta dan rezekinya supaya ada anak yatim yang bisa kita sekolahkan, supaya ada masjid yang bisa kita sumbangkan, supaya ada kebutuhan apapun untuk umat yang bisa kita berikan. Itu orientasinya. Maka jangan keliru hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Zuhud itu hati-hati. Kalau menurut saya zuhud itu bukan berarti dia benci dengan dunia, bukan. Tapi zuhud itu dia sibuk dengan dunia, tapi dunianya murni semata-mata untuk menjadikan kendaraan dia mendapatkan akhirat. Karena kalau dia fokus dengan dunia, dia terlalu tergila-gila dengan dunia, dia sibuk dengan dunia, maka dia akan dibuat terombang-ambing karenanya. Dia akan capek dibuatnya. Kenapa? Karena wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Dunia ini hanya permainan dan sedagurau belaka. Tadi yang pertama, dunia ini waktunya singkat dan cepat. Yang kedua, dunia ini hanya permainan dan sendagurau belaka. Surat Al-An'am ayat 32. Dan yang ketiga, dunia ini mempunyai karakternya al-makanul musibah. Dunia ini tempatnya musibah, tempatnya ujian. Allahu Akbar. Belum hilang dari ingatan kita barangkali 2 tahun ke belakang, kita ketika itu benar-benar sedang diuji dengan sebuah wabah, dengan sebuah penyakit, dengan sebuah virus yang katanya mematikan. Ya mungkin di beberapa negara ketika itu memang menjadi musuh yang sangat nyata. Ini musibah. Dan di Indonesia memang secara catatan ketika itu statistiknya puluhan ribu nyawa melayang karenanya. Sudah menjadi peringatan di mana-mana tentang bahaya dari penyakit dan virus ini. Hadirin sekalian, ini musibah. Ya memang virus itu kemarin, virus corona lah, omikron lah, itu musibah. Dan harus kita pahami dunia ini memang tempatnya. Terus Ustadz, bagaimana respon kita? Tahadusan bini mas, saya tidak pernah yang namanya berbeda pendapat dari ketika awal corona sampai sekarang. Bagaimana sikap kita? Apakah kita harus takut? Enggak. Apakah kita harus gelisah? Enggak. Apakah kita harus panik? Ya biasa aja. Apa sih yang kita panikan? Tadi kematian. Bukankah setiap kita ini pasti akan mati, Bapak-bapak? Bukankah setiap kita ini pasti akan menjemput yang namanya kematian? Hadirin sekalian, ini perlu kita catat dan ditanamkan dalam keyakinan kita. Orang beriman itu tidak ada yang takut mati. Perlu kita catat. Orang beriman tidak ada yang takut mati. Tapi yang terpenting, orang beriman juga tidak ada yang cari mati. Orang beriman tidak pernah cari-cari mati. Dan orang beriman tidak pernah gelisah dengan mati. Justru orang beriman adalah mempersiapkan bekal untuk menghadapi yang namanya kematian. Justru orang beriman adalah mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi yang namanya kematian. Maka mohon maaf lahir batin, virus corona yang memang kemarin kita alami itu memang ya Allah, mungkin itu memang cara Allah untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Karena memang ketika itu seakan-akan kematian ada di depan kita.
Itu cara Allah, bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Ya, tugas kita hanya sabar menghadapinya. Bagaimana cara sabarnya? Ya tentu ikhtiar. Bagaimana pemerintah kita dulu dari pusat sampai daerah sudah memberikan himbauan kepada kita dengan diberlakukannya pada saat itu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjut dengan PPKM, diterapkan social distancing dengan rajin menjaga kebersihan, menggunakan masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Ya, itu ikhtiar. Bahkan Masjid Al-Barkah berapa kali nggak melaksanakan sholat Jumat, ya kan? Itu ikhtiar. Wajib hukumnya kita taati dan kita hormati. Tetapi yang terpenting hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhtiar itu ada dua. Ada ikhtiar dunia, ada ikhtiar akhirat. Itu tadi ikhtiar dunia, wajib hukumnya kita taati. Tetapi yang terpenting adalah ikhtiar akhiratnya, jangan lupa. Apa itu? Allazina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa maknanya? Kembalikan semua kepada Allah. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit itu ya ada obatnya. Dan obat yang paling mujarab, obat yang paling ampuh, obat yang paling tangguh adalah obat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak Pak zikir pagi dan petang. Perbanyak sedekah dan berinfak, hadir berjamaah di masjid. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bagaimana cara membentengi kita dari bala dan penyakit-penyakit yang berat. Itulah ikhtiar akhirat kita, jangan pernah kita lepaskan. Tadi pertama, dunia ini cepat. Yang kedua, dunia ini permainan. Dan yang ketiga adalah dunia ini al-makanul musibah, dunia ini tempatnya musibah. Yang keempat, dunia ini karakternya adalah al-makanul, yang terpenting al-makanul ibadah. Dunia ini hanya tempat ibadah. Orang, Pak, akan semakin kuat itu menghadapi musibah jika baik ibadahnya. Orang akan kuat menghadapi ujian jika baik ibadahnya. Semakin hebat ibadah seseorang, maka semakin kuat hati untuk menghadapi setiap ujian dan musibah. Semakin baik dia mendekat kepada Allah, maka semakin dekat pula jawaban jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang datang dalam kehidupannya. Maka lihat surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kepada kita tentang kehidupan dan kematian. Bahasa lainnya, dialah Allah yang menguji kita dengan sesuatu hal yang menyedihkan dan membahagiakan. Yang menguji kita dengan kemiskinan dan kekayaan, yang menguji kita dengan kesakitan dan kesembuhan, yang menguji kita dengan sesuatu hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk ujian untuk kita semua. Kaya ujian, miskin juga ujian. Sehat ujian, sakit juga ujian. Senang ujian, kesusahan juga, ketidakbahagiaan juga ujian. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk ujian untuk kita semua. Apa yang Allah lihat? Mohon maaf, yang Allah lihat bukan ujiannya, yang Allah lihat bukan musibahnya, yang Allah lihat bukan kemiskinannya, yang Allah lihat bukan penyakitnya, yang Allah lihat bahkan kemarin bukan virusnya, tapi yang Allah lihat adalah ayyukum ahsanu amala, siapa yang mampu menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dengan ujian dan musibah ini. Mohon maaf kalau dengan kesusahan, kalau dengan ketidakbahagiaan, kalau dengan kemiskinan tak membuat kita semakin ingat bertakarrub kepada Allah, bahwasanya Allah yang maha memberikan segala-galanya, maka butuh cara apa lagi yang nanti akan Allah berikan kepada kita agar kita bisa ingat kepada Allah. Kan seperti itu. Kalau dengan mungkin kemarin virus corona, omikron, apalagi penyakit kuku apalah dan lain sebagainya,
Kalau dengan cara itu pandemi yang sangat luar biasa kemarin, kalau dengan cara itu tak membuat kita semakin ingat dan bertakarrub kepada Allah, maka butuh virus macam apa lagi yang akan Allah turunkan kepada kita agar kita bisa selalu ingat dan bertakarrub kepada Allah. Kalau dengan musibah, dengan banjir, tsunami, tanah longsor, gempa dan lain sebagainya yang sangat sering menimpa bangsa dan negara kita, kalau dengan cara itu tak membuat semakin kita ingat dan mendekat kepada Allah, maka butuh cara apa lagi yang akan Allah turunkan kepada kita agar kita bisa semakin ingat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi dunia ini adalah waktunya cepat. Yang kedua, dunia ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Yang ketiga, dunia ini tempatnya musibah. Dan yang keempat, dunia ini hanya tempat ibadah. Jadi bahan renungan untuk kita. Kenapa? Seakan-akan kita, kalau saya teringat makalah perkataan Imam Ghazali, ketika Imam Ghazali itu berdiskusi dengan muridnya, bahwasanya Imam Ghazali itu pernah mengatakan yang paling dekat dengan kita adalah mati, dan yang paling jauh kepada kita adalah waktu yang pernah kita lewati. Imam Ghazali sangat cakep perkataannya. Yang paling dekat dengan kita adalah mati, yang paling jauh dari kita adalah waktu yang pernah kita lewati. Kenapa? Karena tidak akan bisa terulang. Itulah kehidupan kita, bahwasanya kita semua pasti akan merasakan yang namanya mati. Kaya mati, miskin mati, tua mati, muda mati, gemuk mati, kurus ya mati. Semuanya pasti kita akan merasakan yang namanya mati. Oh Ustadz, saya masih muda, jauh sama mati. Lah belum tentu. Yang namanya mati mengacak. Bener, yang namanya mati mengacak. Opi Merkuri, Nike Ardila Aldarisma, umur 23 tahun, masih perawan, mati pak. Iya. Olga Saputra 32 tahun, Ustadz Jepri Al-Bukhari 43 hari umurnya, mati, masih muda. Iya, artis-artis itu. Terus lagi Ade Namnung, terusnya Ricky Jo, penyiar bola, mati masih pada muda. Haji Mas Said 40 umurnya. Julia Perez 37 tahun. Iya, mati masih muda. Viral itu pak di mana-mana pak. Julia Perez ketika meninggal dunia, banyak TV yang menyebarkan bahwasanya Julia Perez meninggal dunia karena membawa beban yang berat. Emang sih berat beban ya pak, saya lihat. Ya Allah ya Karim, mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti akan merasakan yang namanya mati. Lalu apa sih bekal kita yang akan kita bawa untuk menghadapi kematian? Tidak lain tidak bukan adalah amal soleh. Orang yang suka berbuat kebajikan, orang yang suka beramal soleh, sering bertakarrub kepada Allah, sama tetangga akur, sama saudara akur, tangannya enggak pernah pelit sama orang, maka insya Allah dia wafat akan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Begitu juga sebaliknya, janji Allah, orang yang semasa hidupnya enggak pernah bertakarrub kepada Allah, beribadah kagak pernah beribadah, rumah dekat masjid enggak pernah mau datang ke masjid, rumah dekat musola enggak pernah mau datang ke musola, sama ustadz bawaannya gedek aja. Iya, orang model begini ya bisa bisa dikatakan nanti wafatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita berbicara masalah mati, ada salah satu hadis, mungkin bapak-bapak juga mungkin udah pernah dengar. Saya akan menyampaikan salah satu hadis Nabi di dalam kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah yang ditulis dan disusun oleh seorang ulama yang bernama As-Sayyid Ahmad Al-Misri Al-Husaini rahimahullah. Beliau mengutip salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dan didapatkan hadis ini dari salah satu sahabat Nabi yang mulia, yaitu Sayyidina Jabir. Ketika itu Rasul SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Rasul SAW bersabda, "Atani Jibrilu," telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salatu wassalam.
Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarrikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Begitu indahnya hadis ini, yang mana satu nasihat malaikat Jibril menasehati Nabi Muhammad SAW, yang itu artinya nasihat ini berlaku untuk kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, atani Jibrilu, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, faqala, kemudian berkata, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah kamu sesuka hidup kamu, silakan, kata malaikat Jibril. Hiduplah kamu sesuka hidup kamu, silakan. Fa innaka mayitun, tapi jangan lupa engkau pasti akan mati, kata malaikat Jibril. Ya, di dalam menjalani kehidupan ini boleh kita melaksanakan kehidupan ini sesuka hati kita, silakan. Kita mau maksiat silakan, kita mau berbuat baik silakan, kita mau beribadah silakan, kita mau melakukan perbuatan dosa silakan, kata malaikat Jibril. Tapi jangan lupa, fa innaka mayitun, bahwasanya engkau pasti akan merasakan yang namanya mati. Siapapun kita, apapun status sosial kita, tadi sudah kita bahas, miskin kita, kaya ke kita, tinggi kah jabatan kita, bahkan rendah kah jabatan kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, aku dinasehati, datang malaikat Jibril kepadaku, hiduplah kamu sesuka hidup kamu, silakan, tapi jangan lupa engkau pasti akan mati. Para ulama di sini memberikan gambaran kepada kita. Kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan kematian itu tadi waktunya misteri, tempatnya misteri, dan sebabnya pun misteri. Berapa banyak orang yang sehat, seger, buger, malamnya masih ketemu kita, tapi ketika dia pagi hari meninggal. Kam min sahihin mata min ghair illatin. Berapa banyak orang yang malamnya sehat lalu pagi-paginya kemudian meninggal tanpa ada sebabnya. Ya memang sifat dasar kematian seperti itu. Dan kematian itu ya memang sifatnya dadakan. Jadi jangan kaget kalau kita subuh masih jamaah, siang meninggal, jangan kaget. Sifat kematian memang seperti itu. Malam kita masih kumpul bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng, pagi-paginya udah meninggal. Berapa banyak kalau kita temuin kasus di lingkungan kita seperti itu. Pagi jam 6 beli nasi uduk, jam 8 dia meninggal. Wajar, memang kematian sifatnya begitu dadakan. Gitu loh. Yang aneh itu kan, yang heran itu, yang kagak wajar kalau jam 6 meninggal, jam 8 dia beli nasi uduk, tuh baru kagak wajar. Iya, memang sifatnya kematian itu ya memang seperti itu. Ya Allah, kalau kita berbicara kematian, ya Allah, gimana ya suksesnya Pak seseorang di hadapan Allah. Demi Allah nih saya ngomong, demi Allah, suksesnya seseorang di hadapan Allah, Allah nggak pernah melihat jabatan kita, Allah nggak pernah lihat harta kita, Allah nggak pernah lihat status sosial kita, Allah nggak pernah lihat siapapun kita. Suksesnya, ciri-ciri orang di hadapan Allah adalah dilihat nanti di akhir hayatnya, apakah dia wafat dalam keadaan husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Ya kalau seandainya dia terhormat, masyhur, dia orang terkenal, punya jabatan hebat, kaya, dia punya uang yang miliaran, banyak orang yang segan sama dia, tapi lihat di akhir hayatnya dalam keadaan jauh kepada Allah, maksiat kepada Allah, tidak bertakarrub kepada Allah, maka itu termasuk orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mungkin sebaliknya, mungkin kita di dunia ini bukan orang yang terkenal, bukan orang yang masyhur, mungkin orang tidak ada yang kenal sama kita, bahkan mungkin susah kita, miskin kita, tapi ternyata di akhir hayat kita dalam keadaan beriman, bertakwa, serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah pasti orang tersebut adalah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keindahan bagi seorang mukmin kecuali di akhir hayatnya adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah sekalian, yang kedua, nasihat dan pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang artinya sebagai nasihat buat kita selaku umatnya. Nasihat ini buat kita, bukan buat Nabi Muhammad. Hakikatnya buat kita. Apa kata malaikat Jibril? Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarrikuhu. Cintailah apa saja yang ingin kamu cintai sesuka hati kamu, silakan, kata malaikat Jibril. Cintailah apa saja yang ingin kamu cintai di dunia ini, silakan. Engkau boleh mencintai hartamu, engkau boleh mencintai anakmu, engkau boleh mencintai apapun yang ada di dunia ini, kata malaikat Jibril, silakan, kata malaikat Jibril. Tapi ingat, fa innaka mufarrikuhu, setiap apa yang engkau cintai pasti akan dipisahkan dengan apa yang engkau cintai. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah memberikan ilustrasi kepada kita. Ketika kita meninggal dunia, dimandikan kita, dikafankan kita, lalu nanti dibawa ke alam kubur, ada 3 yang akan mengikuti kita. Yang pertama adalah ahluhu, keluarga kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, itu akan ikut kepada kita, mengantarkan kita ke alam kubur. Tapi sayang, 1000 sayang, dia tidak akan mau ngikut kita ke dalam kubur, tapi dia akan milih kembali pulang. Umpama bapak punya bini cakep, setia, dari masih muda, sayang sama bini bapak. Dulu ketika pacaran berjanji di bawah tiang listrik, apalah arti hidup ini tanpa dirimu bang, perempuan. Tapi mau ngikut kita ke alam kubur, kagak. Iya, kagak. Ibu-ibu juga walaupun lakinya cinta banget sama ibu, sayang banget sama ibu, ya Allah, tapi ketika ibu meninggal, mau laki ibu ikut ke alam kubur? Kagak. Paling 40 hari udah larak-lirik lagi. Janda mana ini yang ini kan? Iya. Begitu juga anak sama. Anak biar kata soleh banget, biar kata dia sayang sama kita juga sama, nggak akan ikut kita ke alam kubur. Udah 100 hari, udah haul, lemari kita diacak-acak, sertifikat nganggur mana ini ya, sudah rebutan anak kita. Ya memang kehidupan begitu. Umpama teman kita juga sama, biar kata kita CS banget dari muda sampai tua, dari kagak punya duit sampai punya duit, biar kata kita jalan kemana-mana nyalok berdua-duaan aja kita, umpama CS banget punya teman sahabat. Tapi ketika kita meninggal dunia, dia yang paling kencang injak-injak kuburan kita, biasanya kagak ada yang ikut kita ke alam kubur. Lalu yang kedua adalah wa maluhu, harta kita, pangkat kita, jabatan kita nggak akan ikut ke alam kubur. Biar kata kita punya rumah yang besar, mobil yang mewah, biar kata kita punya mobil Alphard ya, yang keluaran terbaru yang 1 M lebih, mau ikut kita ke alam kubur? Kagak. Paling akan nganter ke sampai parkiran Kober, paling situ doang. Kagak ikut ke alam kubur. Jangankan mobil, jangankan rumah, jangankan uang, tikar pandan. Tikar pandan lagi ngubur, selesai nguburin ketinggalan, itu tikar pandan ketinggalan itu, sini bawa pulang buat alang-alangan balik nanti di rumah. Tikar pandan, berapa duit sih tikar pandan? Sampai dibawa pulang lagi. Iya, jangankan mobil, hanya 1 yang akan mengikuti kita ke alam kubur, hanya amal ibadah kita. Tapi ingat Pak, Ibu, amal itu bukan kita bawa. Kalau bawa itu yang bagus-bagus aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Tapi yang namanya amal, diikutin amal. Nah kalau kita diikutin amal, yang jelek ngikut, yang bagus juga ngikut. Itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tuh, selama kita masih berada di kandung badan, selama kita masih hidup, ayo sama-sama kita manfaat, kita renungin bahwasanya kematian itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya adalah yang ketiga, terakhir, nasihat dan pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah, ya Muhammad wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan di dunia ini, silakan, kata malaikat Jibril, silakan. Engkau mau berbuat dosa silakan, engkau mau berbuat maksiat silakan, engkau mau berbuat ibadah pahala silakan. Engkau mau ngapain aja, mau berzina, mau melakukan apa silakan. Kata malaikat Jibril, fa innaka madziyun bih. Tapi ingat, setiap apa yang engkau lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya Allah, apapun yang kita kerjakan, semua pasti akan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ayat yang sering kita baca ketika malam Jumat di dalam surah Yasin, mungkin udah hafal ayatnya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah, ayat ini cukup menjadi teguran sebenarnya buat kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahim, pada hari itu, pada hari kiamat kata Allah, ketika mulut-mulut kita semua akan dirapatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut-mulut kita nanti akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan kita yang nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang pernah kita lakukan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki kita pun yang nanti akan memberikan persaksian tentang apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Cukup bagi kita istilahnya nasihat itu begitu masuk dalam diri kita. Kenapa? Ya karena memang bahwasanya apa yang kita lakukan, malaikat nggak bakal pernah cuti di kiri kanan kita. Terus kerjaannya. Makanya seperti ini bapak-bapak hadir, ibu-ibu, ya Allah istiqomah seperti ini, luar biasa pahalanya. Kalau kita berbicara pahala orang yang hadir di pengajian, orang yang hadir menuntut ilmu, biar kata mohon maaf, dia diajarinnya kagak ngerti-ngerti. Dia diajarinnya kagak ngerti-ngerti. Orang yang seperti itu pahalanya udah sangat luar biasa. Saya pernah ngaji bersama Al-Habib Ali, almarhum Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf Bukit Duri. Beliau pernah mengatakan seperti ini, orang yang hadir ikhlas duduk di majelis taklim, mendengarkan nasihat-nasihat agama, mendengarkan ilmu-ilmu agama, tapi dia diajarinnya kagak ngerti-ngerti. Diajarin, umpama dia belajar Quran, diajarin kagak ngerti-ngerti, tapi dia semangat hadir, ikhlas karena Allah. Orang belum datang dia udah datang. Orang belum nyetel mic, belum ngapa-ngapain, dia udah nyetel mic duluan. Paling getol dia datang nih, orang model kayak begini. Nanti di alam kubur akan mendapatkan yang namanya mughtafar. Apa itu mughtafar? Bebas pertanyaan kubur. Asal nih hatinya bener-bener lapang. Kenapa? Kita mengakui bahwasanya diri kita kagak bisa. Kita hadir ke sini tujuannya pengen bisa. Allah nggak akan melihat hasil kita, bukan. Allah akan melihat sebagaimana usaha kita. Walaupun kita diajarinnya kagak ngerti-ngerti, umpama kayak begitu. Saya punya taklim kaum di rumah, bapak-bapak ABG, anak berusia gocap. Itu dari Iqra, Bu, ngajarin. Saya cuma bilang begini, kalau kita belajar agama, belajar Al-Quran, jangan pengen bisa, nggak ada bisanya. Yang penting udah jalanin aja. Jalanin aja. Allah akan menilai proses kita, bukan sebagaimana kita bisanya. Kenapa? Karena hakikatnya ilmu yang paling terbaik adalah ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri. Kan kalau kumpul kita begini, ya Allah luar biasa. Selain pahalanya dapat, silaturahimnya juga dapat kan. Saya mungkin yang baru pertama kali ngisi di sini bisa silaturahim sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Dan orang yang suka memanjangkan silaturahim, diantaranya Allah akan panjangkan umurnya. Amin ya Rabbal. Yang kedua, orang yang suka menyambung silaturahim, Allah akan luaskan rezekinya. Bisa-bisaan Ustadz aja. Lah, ono di depan udah ada makanan. Apa kolak apa doh? Ya. Lah kalau kita kagak ngaji kagak dapat itu rezeki itu. Nih kopi segelas. Kalau kagak sini mau kagak ngopi saya. Bini saya gini hari juga masih sibuk, masih nyuci, masih ngapa, belum sempat bikin kopi. Alhamdulillah rezeki ini. Ya Allah. Apa buktinya? Allah panjangin umurnya, Allah luaskan rezekinya, ada di orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang, Bu. Engkong saya umurnya 102, uyut saya panjang umurnya. Kenapa? Silaturahimnya getol, silaturahimnya rajin. Sekarang silaturahim kita udah rusak. Sama apa? Nih, apa? Rusak sama HP. Biasanya mah dulu kalau lebaran, ya Allah kita guru ngaji pada nyampe, murid-murid semuanya minimal bawa dodol, minimal buat amplop dah minimal. Sekarang mah ya Allah mentang-mentang corona, ya Allah satu pun kagak dateng, kongguan kagak nyampe, dodol kagak nyampe. WA doang dah. Bunyi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bawahnya puisi dah. Ketika kaki tak bisa melangkah, ketika tangan tak bisa bergerak. Lah setruk saya jawab begitu. Iya. Beda silaturahim kita. Dulu saya ingat, Bu,
Pak, saya diajak sama engkong saya, kan saya warga RW 1 sini Lapangan Miring, Betawi saya. Diajak sama engkong saya dulu silaturahim ke sono ke sini, nyampe lebaran jalan kaki. Engkong saya pakai jas dia kalau lebaran. Cuman kagak dipakai, digemblok. Kenapa? Gerah. Jalan kaki mana-mana. Pakai sendal lili, dibeli nama anak-anak sendal lili, pakai sendal lili dia. Iya. Pakai celana digulung di atas, keangkat begini sebetis, belok, becek. Nyampe ke Setu, nyampe Bintara, nyampe ke Keranji, nyampe jalan kaki. Makanya berkah orang tua kita dulu. Ya Allah, umurnya panjang-panjang. Sebodoh-bodohnya orang tua kita, biar kata orang tua kita, mohon maaf, dulu sekolah kagak, kerjaannya cuman tibang mundar mandir sawah, galengan, sawah kebun, bawa pacul. Tapi wafatnya orang tua kita dulu berkah. Ninggalin banda, ninggalin pohon, ninggalin rumah, ninggalin kebun. Tinggal kita kadang-kadang nih yang hidup zaman sekarang silaturahim terputus sama saudara, kadang-kadang udah pada ilangan obor, bisa-bisanya mah kita tibang jual-jualin doang. Iya, boro-boro kita nambahin, bisa emang ngejualin doang kita. Sama, saya juga sama. Iya, ngejualin doang kita. Kenapa? Kalau berkah kita sama orang tua kita dulu. Ya Allah, berkah orang tua kita dulu. Dan orang Pak, kalau kita kumpul hadir di tempat majelis seperti ini, ya Allah, ilmunya, majelis taklimnya, ketika kita mendapatkan ilmu, pahalanya sama kita kayak sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat pernah kita Pak Bu, sholat sunnah 1000 rakaat. Boro-boro 1000, sholat tarawih aja kadang-kadang lihat jadwal imam. Ya imamnya dia ini nih, biasanya kalau di tempat saya ini lama ini pindah, kita pindah udah. Iya, tibang 24, tibang 23 tarawih. Ngeliat jadwalnya lama ini pindah udah. Ya Allah, 1000 rakaat. Yang kedua, orang yang kumpul hadir seperti ini, walaupun cuma hadir doang, biar kata, ibarat kata dia ngajinya ngaji jiping, ngaji kuping, bahkan ada yang ngaji jiler, ngaji sambil ngiler gitu, pagi-pagi begini. Berkah tetap, Allah nggak akan hilangkan pahala itu. Sama pahalanya seperti kita nengokin 1000 orang sakit. Pernah kita nengokin 1000 orang sakit, lah emang kagak pakai modal. Minimal kan jeruk kita bawa, ya kan, pokarisot kita bawa, roti tawar kita bawa. Iya, ini mah kadang-kadang nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa. Sampai tempat orang sakit, rumah sakit, ditanya, apa yang lu rasain sih bang? Kagak deh gua rasa-rasa. Lah emang apa? Lalu kagak bawa apa-apaan. Coba lu bawa jeruk, kan ada yang gua rasa asam-asam dikit, ya kan? Iya, akan ada PA juga. Ya Allah. Dan orang hadir seperti ini sama kita seperti kita mengurusi 1000 jenazah. Di sini muamil yang terkenal kan ngurusin jenazah itu Ustadz Ijat. Ya, kagak pernah dia ngurusin 1000, mentok-mentoknya di 8 waktu corona, waktu musim meninggal dulu bulan Juli. 8 dia pulang sakit dia. Bagaimana 1000? Pahalanya luar biasa. Ini keutamaan kita, keutamaan untuk menuntut ilmu. Walaupun umpama mungkin ilmu yang telah disampaikan udah pernah kita dengarkan, mungkin apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para asatis-asatis, ya memang mungkin ya hanya sebatas segitunya. Tapi kalau semata-mata kita niat bertakarrub kepada Allah, hadir di tempat seperti ini luar biasa. Apalagi subuh. Jarang, mungkin jarang. Saya kan Ubudiyah Masjid Jami Nurul Iman, saya ketua Ubudiyah. Belum saya bikin kajian seperti ini waktu subuh, belum. Cuma ada bulan puasa doang. Kenapa? Ya karena memang begitu. Kadang-kadang habis sholat subuh, kalau misalkan kita pakai wirid, udah hilang duluan jamaahnya. Iya, habis sholat subuh, assalamualaikum, langsung dah ngomong dah. Biasa begitu. Kenapa? Ya emang kita mah kaum-kaum seperti itu. Tinggal bagaimana kita menjelaskan dan mengajak. Fastabiqul khairat, kita ajak untuk kebaikan. Yang paling penting adalah kita mengajak untuk orang-orang melakukan perbuatan baik. Ustadz ngomong kayak begitu kayak orang benar. Bukan orang benar saya mah, bukan. Tapi saya lagi berusaha jadi benar, kumpul di tempat yang benar sama orang-orang yang juga mau benar, ngomongin sesuatu yang benar. Insya Allah kita semua jadi benar gitu. Iya. Bukan orang benar, kita ini bukan orang benar, tapi lagi berusaha jadi benar. Makanya luar biasa. Istiqomah bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun ya memang istilahnya dalam keadaan kondisi seperti ini ngantuk sangat luar biasa. Satu lagi saya ingin menyampaikan sebelum saya tutup.
Imam Syafi'i, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah mengatakan di dalam makolahnya bahwasanya hidup kita di dunia ini hakikatnya hanya menunggu waktu sholat dan disolatkan. Nih Imam Syafi'i, cakep sekali kalimatnya. Hidup kita di dunia ini hakikatnya hanya menunggu waktu sholat dan disolatkan. Sebagai bahan renungan untuk kita. Maksudnya apa? Setiap pagi kan kita beraktivitas nih, sibuk dengan dunia. Hakikatnya apa? Hakikatnya kita sedang menanti datangnya waktu sholat zuhur. Zuhur sholat kita, ya kan? Lalu beraktivitas lagi. Hakikatnya apa? Hakikatnya kita sedang menanti datangnya waktu sholat asar. Asar, sore, beraktivitas lagi, kita sibuk dengan dunia lagi. Hakikatnya apa? Hakikatnya kita sedang menanti datangnya waktu sholat maghrib. Begitu seterusnya. Kalau waktu sholat mungkin sudah tidak bertemu dengan kita, maka sudah saatnya waktunya kita untuk disolatkan. Kullu umatin, kata Nabi, setiap umatku itu umurnya situna wasab'una, antara 60 sampai 70 tahun. Artinya dunia ini singkat sekali, cepat sekali, bukan tujuan kita. Setelah ini masih ada kehidupan alam kubur kita. Setelah ini masih ada kehidupan alam akhirat kita, maka manfaatkanlah selama kita waktu masih hidup di dunia. Mohon maaf, kalau masih bisa sholat di belakang imam setelah ini, ya, setelah mendengarkan kalimat ini, kalau kita masih bisa sholat di belakang imam, artinya secara berjamaah sholatlah, ayo. Sebelum besok kita disolatkan di depan imam. Kalau kita masih bisa baca Quran setelah ini, bacalah Quran, belajar Al-Quran. Sebelum besok Al-Quran dibacakan di depan tubuh kita yang sudah terbujur kaku dan tidak bisa bergerak lagi. Dan kalau masih bisa berangkat ke masjid, datang ke masjid. Sebelum besok tubuh kita digotong ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Dan kalau masih bisa bersedekah, bersedekahlah Pak, Ibu. Kenapa? Karena ada berapa banyak orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, minta dihidupkan kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Apa janji mereka? Fa'asaddaqu wa akun minas solihin. Ya Rob, kembalikan aku ke alam dunia sebentar. Kembalikan aku ke alam dunia sebentar, maka aku akan bersedekah. Yang paling pertama aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Mohon maaf siapapun di antara kita yang pernah melakukan dosa, ya walaupun memang Allah menciptakan kita sebagai makhluk ahli dosa. Kita punya masa-masa jahiliyah mungkin di zaman dulu. Ya, Allah menciptakan kita sebagai makhluk ahli dosa, tapi mari kita catat baik-baik di dalam diri kita, Bapak Ibu. Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa. Allah lebih mencintai orang ahli maksiat. Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa, tapi kemudian dia bertaubat kepada Allah daripada orang soleh, orang ahli ibadah, sedangkan dia tidak pernah merasa punya salah di dalam kehidupan. Sedangkan dia menganggap bahwa ibadah yang dia lakukan selama ini sudah merasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia menganggap bahwa dirinya paling pintar, paling benar, paling soleh. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kalau kita belum bisa mungkin berlomba dengan orang soleh dalam beribadah, dalam berbuat baik, maka berlomba-lombalah dengan para pendosa, dengan para pelaku ahli maksiat, untuk kita sama-sama berlomba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum bisa berlomba dengan orang alim, dengan ustadz, dengan kiai, dengan habib untuk berdakwah, menyampaikan ilmu-ilmu agama, maka berlomba-lombalah dengan orang jahil, dengan orang bodoh, untuk kita sama-sama belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk memperbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipamerin ke orang, bukan, tapi untuk memperbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kelak saat dipanggil oleh Allah nanti, kita dipanggil dengan panggilan yang kita rindukan semua. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, wahai hambaku yang tenang. Ustadz, kenapa sih kau disebut tenang? Karena selama hidupnya dia sudah mempersembahkan amalan terbaiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Allah, kembali wahai hambaku, kembali. Masuk ke dalam surgaku, masuk ke dalam rumahku, hidup ini selesai. Kau wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan silakan kau masuk surga atas nikmatku yang mana saja. Amin ya rabbal alamin. Dah segitu aja, udah siang. Mau
CFD saya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan nggak? Nggak usah deh ya. Ya, udah ini kita tutup aja dah ya. Kita tutup aja. Kita baca suratul Fatihah. Kita baca suratul Fatihah. Karena udah siang, udah jam 6. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan dengan karomah dan keberkahan suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita semua kesehatan dan panjang umur. Allah kuatkan iman Islam kita semuanya yang sedang mencari rezeki, yang usaha biar barokah usahanya, yang dagang biar barokah dagangannya, yang kerja biar barokah pekerjaannya. Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak untuk bekal ibadah. Anak-anak kita mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Khususnya kampung kita umumnya dan seluruhnya keluarga kita, mudah-mudahan Allah jauhkan keluarga kita dan kampung kita dari bala, bencana, musibah dan malapetaka. Dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bil karamatil Fatihah wa bin nuril Fatihah wa bi syafaatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, iftah lana ya Allah abwabal khair, abwabas sihah, abwabas salamah, abwabal barakah, abwabal quwa fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal barakah, nas'alukal ijabah, nas'alukal karamah, nas'alukal ma'unah, nas'alukal istiqamah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi harmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtimna bin su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan apabila ada tutur-tutur kata saya yang salah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.